Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sugianto, calon guru penggerak Angkatan 11 dari SDN Segoromulyo, Kabupaten Rembang. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual saya terkait modul 2.3, yaitu coaching supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Farid. Waalaikumsalam Pak. Bagaimana hari ini, sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Oh ya Pak Farid, sesuai dengan rencana kita kemarin bahwa hari ini kita akan melaksanakan proses coaching supervisi akademik, di mana nanti saya sebagai supervisornya dan Pak Farid adalah coachingnya. Ya Pak Farid, sebelum nanti kita melaksanakan proses coaching atau saya mengobservasi Pak Farid, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan pada Pak Farid sebagai patokan untuk penilaian saya nanti. Di mana nanti ketika proses coaching Pak Farid, saya harapkan Pak Farid bisa menerapkan yang menjadi prinsip dari coaching itu sendiri. Terus yang kedua, Pak Farid bisa menerapkan kompetensi inti dari coaching. Dan yang ketiga, Pak Farid bisa menerapkan metode Tirta Pak dalam melaksanakan coaching nanti, di mana seperti yang Pak Farid ketahui bahwa metode Tirta itu diawali dari menentukan tujuan, yang kedua identifikasi, yang ketiga rencana aksi, dan yang terakhir yaitu tanggung jawab. Nah, yang menjadi pertanyaan saya sebelum Pak Farid melaksanakan proses coaching nanti, kira-kira dari ketiga kompetensi coaching itu yang ingin Pak Farid kembangkan itu bagian yang mana? Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan di sini itu ada dua ya Pak ya. Untuk yang pertama adalah mendengarkan aktif, dan yang kedua adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi kedua itu menggunakan teknik rasa Pak. Terus kira-kira menurut Pak Farid, kenapa kok Pak Farid menggunakan atau menerapkan kompetensi yang mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot itu Pak? Iya itu Pak, nanti jadi kompetensi itu spesifiknya nanti itu yang mendengarkan aktif itu supaya saya bisa menggali potensi yang dimiliki oleh coach, dan saya bisa menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh coach. Oh, jadi yang saya tangkap Pak Farid mampu menggali potensi dari coach itu sendiri, iya, Pak. Pak. Terus kira-kira yang menjadi tolok ukur dari proses coaching nanti Pak Farid ya, menurut Pak Farid itu kira-kira tolok ukurnya seperti apa sih? Kira-kira yang dikatakan proses coaching itu nanti dikatakan berhasil? Jadi mungkin indikator ya Pak, tolok ukur keberhasilan atas coaching saya itu nanti bahwa dalam coaching saya itu harus menerapkan yang namanya alur Tirta. Jadi yang seperti yang dijelaskan Pak Pagi tadi, alur Tirta itu bahwa kita harus bisa mendapatkan tujuan dari coaching itu, terus kemudian bisa mengidentifikasi atas permasalahan yang dihadapi oleh coach, terus mengarahkan untuk rencana aksi yang akan dilaksanakan dan tanggung jawab Pak, seperti itu. Oke, jadi yang saya tangkap menurut Pak Farid tadi kan bahwa tolok ukur keberhasilannya apabila nanti ketika proses coaching Pak Farid bisa menerapkan metode Tirta dengan baik itu Pak ya? Iya Pak. Oke Pak Farid, terima kasih. Sementara itu cukup obrolan kita sebelum melaksanakan proses coaching. Setelah ini Pak Farid saya persilakan untuk melaksanakan proses coaching. Semoga nanti ketika pelaksanaan proses coaching Pak Farid bisa menerapkan apa yang menjadi tujuan dari proses coaching Pak Farid tadi. Iya Pak, siap. Terima kasih ya Pak ya. Oke, sekarang selamat melaksanakan proses coaching ya. Iya Pak. Oke. Jeneng sesuai jenengnya Bu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Asih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang Pak. Ya, bagaimana keadaannya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya Bu ya. Semoga kita berdua diberikan kesehatan terus. Amin. Jadi bisa melakukan aktivitas dengan lancar gitu ya Bu ya. Oke, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk bisa datang ke sini
dalam melakukan proses coaching ya Bu ya, karena saya kemarin sudah kesepakatan dengan Bu Asih bahwa hari ini kita akan melakukan coaching untuk membantu Bu Asih untuk menyelesaikan masalahnya gitu ya Bu ya. Jadi yang saya ingin tanyakan, apa yang ingin Bu Asih obrolkan hari ini Bu? Saya mengalami masalah ketika pembelajaran, Pak. Saya merasa berbagai strategi yang saya gunakan kurang efektif dalam menjaga fokus murid pada pembelajaran. Oh gitu ya, jadi masalahnya ini adalah berupa fokus tentang pembelajaran yang dilakukan Bu Asih ya, agar murid itu lebih fokus saat pembelajaran gitu ya. Terus pertanyaan yang kedua yaitu apa yang Bu Asih harapkan dari percakapan kita pada hari ini Bu? Ya Pak, melalui percakapan ini saya ingin mendapatkan solusi yang tepat terkait strategi pembelajaran yang dapat meningkatkan fokus siswa. Oh gitu ya, jadi Bu Asih itu mengharapkan agar muridnya itu bisa lebih fokus dalam pelajaran Bu Asih gitu ya. Terus kira-kira kondisi ideal yang Ibu Asih harapkan itu saat fokus siswa kepada pembelajaran. Jadi jika kondisi ideal itu pada angka 10 misalkan ya, dan tidak ideal itu di angka 0 ya Bu ya. Jadi kira-kira kondisi siswa Ibu saat ini itu pada angka berapa? Menurut saya kondisi ideal siswa pada saat ini ada di angka 6. Oh, angka 6 ya. Jadi angka 6 ya. Jadi di sini Bu Asih berarti ingin meningkatkan meningkatkan kondisi fokusnya murid Ibu itu menjadi meningkat lagi ya Bu ya. Jadi terus misalkan kalau dari beberapa kondisi tersebut akan Ibu naikkan. Jadi sebelumnya Ibu tadi kan menilai itu pada angka 6 ya. Jadi misalkan kalau Ibu Asih ini ingin meningkatkannya lagi itu Ibu Asih itu ingin menaikkannya ke skala yang berapa Bu? Saya ingin menaikkan ke angka 8 karena saya ingin mereka bisa tetap fokus tapi tidak kehilangan kreativitas. Oh gitu ya. Jadi tetap meningkatkan itu, terus kemudian Ibu Asih itu tetap apa ini tadi? Agar anak tidak kehilangan kreativitas. Gitu ya, kreativitas gitu. Terus kemudian rencana Bu Asih untuk mewujudkan agar kondisi ideal tersebut itu tercapai dengan apa Bu? Rencananya apa yang melakukan kolaborasi dengan teman sejawat itu atau mengikuti pelatihan mandiri terkait strategi peningkatan fokus siswa dalam pembelajaran. Oh gitu ya. Jadi Ibu itu untuk meningkatkan fokus muridnya itu berarti butuh bantuan atau kolaborasi dengan rekan sejawat ya Bu ya, untuk bisa mencapai tujuan itu, solusinya itu ya Bu ya. Terus kemudian kapan rencana nih mau dilaksanakan? Minggu depan Pak. Minggu depan ya, jadi benar-benar siap ya minggu depan ya, akan melaksanakan rencana ini ya Bu ya. Terus kemudian siapa saja yang akan Ibu libatkan dengan rencana aksi Ibu ini? Yang pertama tetap kepala sekolah sebagai pimpinan dan teman sejawat. Oh gitu, berarti yang lain. Dari kolaborasinya itu berarti bersama dengan kepala sekolah dan rekan sejawat atau guru, teman guru yang ada di sekolah ya Bu ya. Terus adakah sumber dukungan lain yang bisa membantu Ibu Asih itu dalam mewujudkan rencana tersebut Bu? Ya, saya menggunakan media sosial, YouTube, dan juga dari PMM. Oh gitu ya, berarti Bu Asih itu berencana untuk melihat mencari sumber atau mungkin dukungan lain selain rekan sejawat, kepala sekolah, yaitu dengan media sosial atau PMM. Terus apa tadi yang selanjutnya berarti misalkan mencari literatur gitu ya Bu ya, di perpustakaan gitu ya. Hebat-hebat sekali, luar biasa ya Bu ya rencana Ibu. Terus berapa waktu yang Ibu butuhkan untuk melakukan rencana itu Bu? 1 minggu Pak. 1 minggu cukup? 1 minggu? Ya.
Berarti cukup ya Bu ya. Nanti Insya Allah. insya Allah ya Bu ya. Terus luar biasa sekali ya rencana Ibu ya Bu ya. Kalau begitu semoga rencana Ibu itu dapat terwujud dan tercapai. Amin. Terus Ya. kemudian kalau sudah ada perubahan dari rencana aksi Ibu, itu nanti kita bisa ketemu lagi minggu depan ya Bu ya. Ya. Nanti Ibu bisa refleksi tentang hasilnya atau mungkin kemajuan Ibu setelah melakukan rencana itu. Terus nanti kita bisa kembangkan lagi untuk follow up atau tindak lanjutnya seperti itu ya Bu ya. Iya Pak. Oke. Terima kasih atas waktunya. Iya, sama-sama Ibu ya. Pokoknya Iya, Pak. jangan sungkan-sungkan ketika nanti mungkin ada yang mau ditanyakan, segera hubungi saya aja gitu ya Bu Iya, ya. terima kasih Pak. Oke, terima kasih Bu. Oke, Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke Pak Farid, selamat ya tadi proses coachingnya berjalan dengan lancar. Gini Pak Farid, dari pengamatan saya, boleh nggak kira-kira kalau saya mengajukan beberapa pertanyaan ini? Boleh Pak. Yang pertama terkait gini Pak, ketika Pak Farid sebelum melaksanakan proses coaching tadi kan Pak Farid ingin mengembangkan yang menjadi prinsip dari coaching, kompetensi inti dari coaching lah. Kira-kira yang pertama ini kita bicara prinsip dulu Pak ya. Iya Bu. Kira-kira prinsip dari coaching itu yang sudah Pak Farid terapkan ketika proses coaching tadi itu kira-kira prinsip yang apa Pak? Untuk saya coaching tadi ya Pak ya, prinsip yang saya terapkan yaitu berupa kemitraan Pak yang pertama Iya, itu. Jadi kemudian yang kedua yaitu adalah proses kreatif dan memaksimalkan potensi coach Pak. Jadi untuk kompetensi inti yang sudah saya terapkan itu tadi adalah mendengarkan aktif, terus untuk mengajukan beberapa pertanyaan berbobot Oh, kepada iya. coaching. Berarti ini Pak, sesuai dengan catatan saya juga bahwa tadi Pak Farid itu juga sudah menerapkan proses atau prinsip dari coaching itu sendiri, di mana tadi ketika saya amati atau saya observasi antara Pak Farid dan coachingnya itu sendiri itu tidak ada gap Pak, tidak ada jarak Iya. atau tingkatan. Berarti itu Pak Farid sudah menunjukkan bahwa Pak Farid sudah mampu untuk bermitra dengan coachingnya Pak ya. Iya. Terus yang kedua yang saya lihat juga tadi saya catat bahwasanya ketika menyampaikan pertanyaan berbobot Pak Farid itu juga sangat kreatif sekali. Terbukti bahwa si coach tadi sudah mampu untuk memberikan ide-idenya atau mengembangkan potensi dirinya dari pertanyaan-pertanyaan Pak Farid sehingga si coach tadi bisa menerapkan istilahnya apa ya, menggali kreativitas dari berpikir masa depan solusinya sendiri itu ya. Terus untuk kompetensi intinya Pak, menurut Pak Farid yang perlu Pak Farid kembangkan lagi kira-kira dari kompetensi itu yang bagaimana Pak, yang kompetensi inti itu? Ya mungkin yang saya kembangkan lagi itu adalah yang pertama yang paling penting itu adalah kehadiran penuh Pak atau presence ya. Jadi itu penting sekali ketika kita melakukan coaching itu bahwa kehadiran penuh itu bisa membuat proses coaching itu lebih efektif dan bisa menggali potensi atau ide-ide yang dimiliki oleh coaching. Berarti di antara ketiga kompetensi inti yang Pak Farid sampaikan tadi, yang saya tangkap itu loh Pak ya. Yang pertama itu adalah kehadiran penuh, kedua aktif mendengarkan, terus itu. yang ketiga melontarkan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa itu Pak ya. Terus yang ingin Pak Farid kembangkan lagi yaitu dengan kehadiran penuh. Ya misalkan ketika sebelum melakukan coaching itu saya bisa menerapkan teknik stop Pak. Jadi nanti ketika waktu proses coaching itu si coach sendiri itu lebih fokus dan tidak terganggu dengan pikiran-pikiran yang memang mengganggunya saat itu. Berarti ketika melaksanakan proses kehadiran penuh itu Pak Farid menerapkan teknik stop itu Pak ya, supaya bisa berpikir dengan jernih dan bisa fokus gitu Pak ya. Iya Pak, jadi saya bisa mengembangkan itu karena mungkin dalam proses coaching tadi itu saya kurang segitu melewatkannya seperti itu. Jadi nanti untuk proses coaching yang selanjutnya saya bisa menerapkan teknik stop biar nanti coaching saya itu bisa fokus untuk menggali potensi atau ide-ide yang coach sampaikan kepada coach. Terus gini,
Kira-kira menurut Pak Farid ini proses coachingnya ini cukup berhenti sampai di sini atau Pak Farid punya gambaran di waktu yang dekat atau yang akan datang Pak Farid akan mengembangkan kemampuan untuk melaksanakan coaching, Pak? Ya, rencana saya seperti itu, Pak. Biar nanti saya terbiasa untuk melakukan coaching dan bisa membantu rekan sejawat saya di sekolah untuk proses coaching. Biar mereka terbantu, misalkan punya permasalahan di dalam kelas atau mungkin di luar kelas seperti itu. Oke, rencana yang sangat bagus Pak Farid ya. Iya. Dari proses hari ini saya sudah melihat bahwa Pak Farid juga sudah bisa memberdayakan dari Oci atau teman sejawatnya tadi. Terus yang kedua, rencana tindak lanjut Pak Farid akan semakin mengasah kemampuannya dalam pelaksanaan proses coaching, Pak ya. Itu sangat perlu sekali, Oh, Pak. iya. Jadi nanti misalkan mohon bimbingannya kepada Pak Ki juga nanti biar saya bisa melaksanakan coaching dengan baik. Oh ya, ya ini cukup Pak ya. Semoga apa yang menjadi rencana tindak lanjut dari Pak Farid bisa terlaksana. Terus dan komit Pak atau konsisten Iya, Pak. konsisten, Bu. Ya, Itu karena yang perlu. kita itu butuh konsistensi Pak, tidak hanya di awal-awal semangat tetapi kita harus berjenjang dan terencana. Iya, Ya, siap. hari ini cukup Pak, semoga kegiatan supervisi atau coaching supervisi akademik ini memberikan manfaat dan semoga kedepannya semakin berdampak lagi pada teman-teman kita yang lain. Dan kita semakin hari harus selalu mau untuk belajar melaksanakan semacam program coaching ini Pak ya. Iya Pak, siap Pak. Oke, hari ini cukup. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke Pak. 2, 3. Demikian pemaparan saya. Mohon maaf atas kekurangan dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.